Halo sahabat, perkenalkan saya Maike, saya dari Jakarta dan saat ini saya berkesempatan untuk hadir di Yayasan Odesa Indonesia yang terletak di Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selama ini saya sudah bekerja sebagai desain grafis dan komunikasi visual untuk Odesa namun secara jarak jauh atau online ya. Dan saat ini saya berkesempatan langsung untuk hadir di Yayasan Odesa Indonesia dan mengikuti beberapa kegiatan bersama para relawan. Setelah mengikuti beberapa kegiatan bersama dengan para relawan, saat ini saya bersama dengan Ketua Yayasan Odesa Indonesia, Bapak Faiz Mansyur. Halo Pak. Iya, apa kabar Pak? Sehat. Sehat ya Pak. Iya. Pak Faiz, jadi saya ini sudah banyak belajar tentang Odesa, namun sumbernya terbatas, baru dari internet aja. Yang seperti yang kita tahu, kalau informasi yang kita dapat dari jarak jauh seperti internet kayak gitu pasti terbatas lah ya Pak. Iya. Jadi mungkin kesannya dan vibes emosionalnya itu belum dapat. Nah, jadi saya punya banyak pertanyaan nih buat Pak Faiz Mansyur. Emosi itu maksudnya marah-marah itu boleh ya? Ya boleh. Jadi pertanyaan saya yang pertama itu, kenapa Yayasan Odesa ini fokusnya pada budidaya tanaman-tanaman herbal dan buah-buahan? Kenapa bukan tanaman yang lain berarti? Iya, gini. Mungkin kayak sayuran gitu. Lah, program kita itu diawali dari untuk memenuhi. Kalau memenuhi itu maksudnya apa yang kurang, apa yang kosong berarti harus diisi. Iya, benar Pak. Nah, di kawasan perbukitan Bandung Utara ini, di sini ada katakanlah ini padi sawah. Iya. Sudah ada walaupun tiap hari makin berkurang. Berkurangnya bukan diganti tanaman lain tapi diganti rumah-rumah tuh banyak. Iya benar. Nah ini juga sudah mulai berkurang. Kalau kita gerakin tanaman pangan katakanlah yang sudah ada, ya berarti kita nggak akan nambah. Nah kekurangan di kawasan Bandung Utara yang tanahnya subur, bagus, perbukitan seperti ini, yaitu buah-buahan dan juga herbal. Nah dua tanaman ini selain kekurangan juga punya kelebihan. Kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya apa? Kurang adanya, tidak ditanamkan, petani tidak pada menanam sehingga kurang. Tapi punya kelebihan, banyak yang membutuhkan juga. Jadi masih kekurangan, ada kebutuhan, maka itulah yang menurut saya terbaik untuk dikembangkan. Sehingga kalau Yayasan Odesa kenapa banyak buah-buahan yang kita tanam itu juga karena untuk mencegah, menanggulangi erosi. Di Provinsi Jawa Barat ini krisis lingkungan tidak pernah diurus oleh pemerintah secara serius. Hanya kelompok-kelompok sipil yang mengambil peran. Nah, seperti Yayasan Odesa juga mengambil peran yang serius untuk menanggulangi erosi. Nah, selain meningkatkan pangan, kalau tanaman buah itu ya juga nanti bisa berguna untuk menanggulangi lahan-lahan yang kritis. Nah, herbalnya juga menjadi komoditi pangan yang manfaatnya luar biasa, misal seperti kelor. Bukan orang Sulawesi, tahu kelor kan? Tahu, Pak. Di sini kita kembangkan kelor karena sudah terbukti banyak memberi manfaat. Bahkan bukan untuk dijual pun manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat, dan masyarakat menikmati kelor itu sebagai sayuran, sebagai obat manakala sakit, dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Nah, jadi pilihan kita ke tanaman buah dan tanaman herbal ya ada alasan praktisnya di masyarakat, dan sifatnya kan massal. Jadi benar, Pak. Orang itu suruh nanam jangan sampai hanya menjual, tapi dia sendiri makan enggak. Kalau benar, Pak. dikasih pohon kayu, mereka nebang, mereka enggak makan dari situ. Jual kayunya dulu untuk dapat beras. Tapi kalau ada pohon mangga, nangka, sirsak, sebagian sebelum dibawa ke pasar mereka cicipi dulu. Benar Pak. Mempergizi masyarakat. Jadi kembali ke masyarakat dulu ya, sebelum yang disebar paling ini penting kan. Itu memenuhi kebutuhan masyarakat dulu. Oke Pak. Gitu. Berarti ini Bapak dan Odesa ini
mengedukasi masyarakat ini ya di sekitar sini, masyarakat luas. Ya, Iya, seperti itu. Tapi itu butuh waktu kan ya Pak? Butuh waktu, butuh ketelatenan kayak gitu. Itu Odesa punya tips tersendiri nggak Pak? Bagaimana menyebarluaskan edukasi ini kepada masyarakat sehingga masyarakat yang dulunya tidak tahu bisa menerima dan menjadi tahu. Ada tipsnya nggak Pak itu? Ya ada dong. Tipnya itu berasal bukan dari sebelum melakukan terus dapat tip. Gitu enggak. Kita justru jalan dulu, entah tipnya apa. Nah, sekarang sudah menjadi tip yang paling efektif itu bagaimana sih? Kan saya juga dengan teman-teman pengurus bukan orang sini ya, dan enggak kenal. Dan kebanyakan dengan petani-petani itu membangun komunikasinya juga perlahan-lahan, mulai dari kelompok-kelompok tani yang kecil dengan 7 warga, 8 warga. Nah, kalau sekarang kan sudah ribuan ya. Iya. Nah, mereka terhubung ke Yayasan Odesa untuk mendapat bantuan bibit kebanyakan. Bibit tanaman herbal, tanaman buah-buahan. Nah, dan sudah sampai sekarang hampir 1.980.000. Wow, banyak ya Pak? Nah, nggak banyak juga sih segitu. Banyak sih. Oh, kebutuhannya 10 juta. Oh iya, masih Target kurang saya ternyata kalau 10 juta. Itu 1 juta aja belum, jadi belum. Nah, tipnya itu kalau dengan masyarakat yang seperti ini, dan ini saya kira sangat penting banget ya, karena bagaimana perubahan transformasi di masyarakat itu harus ada di desa, itu memang membutuhkan cara-cara khusus. Nah, di Odesa pengalaman saya bergerak ini bagaimana mereka tadinya nggak mau nanam kelor, jadi nggak mau, tidak mau nanam duren, jadi mau, tidak mau nanam jeruk, sekarang mau. Bahkan mereka yang jatah bibitnya hanya kita kasih sedikit 4 atau 5, tapi mereka butuhnya 50, akhirnya beli sendiri. Nah, ini kan saya seneng kan ya, berhasil memicu lahirnya tradisi baru dalam perubahan sosial itu. Nah, caranya tentu saja komunikasi. Terus komunikasi yang baik itu yang bagaimana? Jangan sering rapat, jangan sering sosialisasi. Oh iya. Tapi ya kayak gini nih, ke gubuk ini ya. Kita numpang gubuk, petaninya nggak ada kan, karena saking kenalnya nggak apa-apa. Nanti Pak petaninya muncul biasanya langsung ngobrol. Nah, dari situ saya ngobrol dengan mereka, bicara 1-2, dijelasin. Mereka misal, saya tanya, Pak mau nanam apa, senengnya antara duren, sirsak, matoa, ini ya. Kalau matoa nggak ngerti mereka. Duren Pak mau, oke. Terus tahu nggak alpukat? Tahu. Tapi nanti dikasih pohon nangka, enggak, kalau nangka gini ya udah kita ngalah dulu. Jadi kita penuhi yang dia mau. Makanya ini banyak pohon kan itu. Tuh, 1, 2, 3, 4 itu pohon-pohon Odesa. Di satu zona ini saya kalau nunjuk bisa ini 100 lebih pohon ini. Di ini tanah nggak tahu milik siapa. Tapi digarap para petani di sini itu pohonnya juga. Ini pohon Odesa banyak sekali kan, di tengah-tengah sawah saja ada yang mau nanam. Nah, caranya komunikasi itu rutin. Kalau kita sebagai orang kota katakanlah hanya sesekali datang ya nggak nyambung. Kalau saya kan memang tinggal di sini kan, dengan rumah, samping petani, tetangga saya semua petani, buruh tani, terus ada Pak Toha, Kang Ujang yang ngerakin petani juga di desa-desa atas itu kan. Pertemuannya rutin, silaturahmi, komunikasi. Bahkan nanti malam itu, kalau malam minggu biasanya petani itu jam 4 sore sampai jam 8 malam itu selalu aja ada. Wah, seru ya Pak. Entah mau ngapa. Ada yang mau bibit, ada yang malah bawain jagung. Nanti kamu kalau malam minggu pokoknya di rumah itu pasti kamu kenyang. Boleh Pak, benar. Sekarang rumah saya banyak didatangi petani, dan itu di luar dugaan saya. Petani solidaritasnya itu kalau dengan para pengurus yayasan, ya kebetulan lewatnya kan rumah saya, bukan hanya dengan saya. Mereka itu kepingin sekali membalas kebaikan-kebaikan Odesa itu dengan membawa seadanya, ada singkong, dan itu yang paling asik buat kita.
Oh Karena iya, kalau benar, cuman singkong 2-3 kilo satu orang, jagung setengah karung itu kan buat mereka nggak rugi. Iya, benar Pak. Dan itu artinya tidak mengurangi biaya mereka. Ada sayur itu kan cuman segini Iya, itu oke. buat kita banyak, buat mereka sedikit karena di kebun ya kadang-kadang dibuang-buang. Iya, hebat ya Pak. Iya, iya, iya. Hebat banget itu, karena berarti itu bisa menggerakkan warga yang awalnya kan mereka udah punya kebiasaan ya Pak, sudah punya kebiasaan. 4.800 loh sekarang. 4.800 tuh banyak banget ya Pak, luar biasa Iya, loh. iya, iya, lumayan. Ya itu sangat luar biasa banget, dan itu pasti butuh ketelatenan ya Pak, sama mesti konsisten gitu. Ini setahu saya Odesa itu dari 2018 ya Pak. 2016 Pak. 2016, berarti Iya. sekitar 8-9 Ya. tahun lah. Kalau boleh tahu ini apa Pak motivasinya, kenapa Odesa ini bisa bertahan konsisten dan telaten selama beberapa tahun Ya, ini kalau gitu Pak? motivasinya itu begini, kan kita itu terutama saya itu berpikirnya bahwa pendidikan itu wajib. Ya, Siapa yang memiliki kewajiban menjalankan pendidikan adalah orang-orang yang berilmu. Nah, saya sedikit memiliki pengetahuan, itu sadar ini adalah kewajiban untuk mendidik. Dan saya tahu ada, maaf, kebodohan-kebodohan di masyarakat. Ada ketidakmasukakalan masyarakat kenapa jatuh ke dalam kemiskinan. Itu nggak usah ditutup-tutupi, itu ada kebodohan, dan tugas kita kelas menengah, orang yang memiliki kemampuan, iya Pak. ilmu, waktu, apalagi waktu, saya punya banyak Iya. waktu. Nah, yang paling menentukan di saya ya waktu, karena saya wirausaha dan wirausahanya juga bisa dijalankan di rumah. Dan Iya. kalau teman-teman yang lain yang masih jadi karyawan apa-apa ya seminggu sekali kadang-kadang nyempetin, Iya. ya enggak apa-apa, masing-masing kan memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, itu motivasinya pendidikan, bahwa buat saya menegakkan ilmu pengetahuan itu wajib. Dan memang di dalam keyakinan saya, kalau tidak ada perkembangan ilmu pengetahuan apapun itu, bukan hanya di pertanian, dan pertanian itu paling sial, ilmunya tidak berkembang di Indonesia itu. Keadaannya makin sulit, tanah-tanah makin sempit, dibagi waris-waris kan. Iya, benar. Ilmu pengetahuannya untuk sekedar budidaya tanaman aja nggak berkembang. Iya, sayang Padahal ya. gampang sekali kan. Kalau ada pohon buah di daerah yang sana dan situasinya sama, kan kenapa sih pohonnya tidak juga tumbuh di sini? Itu kan Iya. pikiran saya. Padahal Oh untuk iya, benar, Pak. kemakmuran itu kan, ya saya itu memindahkan bibit dari sana, dari daerah yang lain ke sini. Dan sekarang berkembang, petani meningkat pendapatannya. Nah, itu karena saya termotivasi untuk pendidikan. Iya Jadi Pak. pendidikan yang praktis, yang mengubah keadaan masyarakat untuk para petani, terutama yang tua-tua ya. Berbeda Ya. kalau yang anak-anak petani kan. Ya. Mereka sudah mulai sering ngajar kan, yang anak-anak. Iya, bisa. lumayan. Sudah beberapa kali. Itu berbeda pendekatannya. Kita siapkan mereka nanti untuk menjadi penggerak ekologi pertanian yang dengan versi yang lebih lain. Oke. Di 10-15 tahun mendatang. Tapi kalau yang orang-orang tua sekarang yang kita didik, katakanlah ya, didik bukan sombong ya, maksudnya ya memang kita harus berinisiatif untuk menyelenggarakan edukasi kan. Lewat komunikasi itu ya, itu menurut saya yang paling penting. Dan di Indonesia itu nggak dilakukan loh pendidikan pertanian itu. Iya. Padahal benar, Pak. gampang aja sih, apa yang mau didik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi satu rumah tangga. 20 pohon duren itu bisa 20 pohon alpukat. Nah, itu Oke. pendidikan yang menurut saya paling mudah dan paling benar. Pertanyaannya, mau enggak kita mau melakukan itu kalau kita ingin mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan di desa-desa. Iya. Nah, kamu mau enggak? Mau. Bener. Ya konsisten ya, jangan Iya. kalau ketemu petani kamu sama Hasna nanti cuman 2 kali ya nggak berubah. Iya. Makanya Oke. konsisten banget ya Pak sampai 2025 ini. Ya masih akan panjang saya, dan Sampai itu saya beberapa tahun ke menikmati depan. itu karena pendidikan itu apa sih, buahnya itu
Katanya kalau pendidikan itu lama, investasi yang lama. Enggak, menurut saya. Hari itu juga nampak perubahan. Dari tidak tahu menjadi tahu, praktek. Ya, sedikit Betul, satu Pak. persatu kegagalan itu jadi buahnya juga. Salah Iya. satu buah dari gerakan itu kegagalan. Tapi itu kan hanya varian, hanya sekian persen lah, nggak nyampe 10% lah tingkat kegagalan saya itu. Yang lain jalan-jalan saja bagus, berkembang dan memicu lahirnya pertumbuhan pemikiran di masyarakat. Jadi lebih pinter. Benar, Pak. Nah, memang apa ukurannya pinter dan bodoh dalam hal tanaman misal? Yaitu banyak tanah kosong, nggak mikir orang itu. Nggak ditanami kopi. Nah, itu nanam ada 200 pohon kopi di daerah situ. Kalau ditanami itu tanah itu selain panen pisang tetap juga panen kopi. Nah, kan peningkatan ekonominya bisa. Benar, Pak. itu nanti tahun depan sudah meningkat, pendapatannya menjadi 2 juta atau 3 juta dari pohon kopi saja. Nanti alpukatnya ada 50, itu bisa meningkat dalam 1 tahun katakanlah 7 juta atau sebulan meningkat sekitar 600.000. Ya, Nah, kalau keluarga tani yang miskin-miskin ini kan pendapatannya rata-rata hanya 600-700.000, ditingkatkan 3 kali lipat dengan tanah yang kecil Iya. pun, itu masih bisa loh. Jadi kenapa kita miskin itu karena kita kurang pendidikan. Mereka bermata pencaharian petani tapi tidak dididik untuk menjadi petani. yang lebih maju gitu, Mai. Oke, benar. Berarti sekarang juga saya lagi menerima pendidikan ini ya. Iya, iya. Benar, luar biasa sekali. Terima kasih ya Pak waktunya hari ini. Semoga lain kali saya bisa nanya-nanya biar dapat ilmu lebih banyak lagi. Oke, terima kasih. Oke, Maika. terima kasih Ya. Pak. Iya.